Om Swastiastu, umat sedharma dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia. Pada kesempatan yang baik ini, kami ingin memberikan sedikit pengetahuan mengenai Pancasrada, supaya dengan pengetahuan yang kami berikan dapat bermanfaat di masa kini dan juga di masa mendatang. Dalam agama Hindu, mengenal adanya Pancasrada. Pancasrada dipahami sebagai 5 dasar keyakinan yang mewarnai aktivitas kehidupan umat Hindu. Secara singkat, arti Pancasrada adalah 5 kepercayaan yang diyakini oleh umat Hindu sebagai landasan hidup di dunia ini. Berbicara tentang Pancasrada, tak dapat dilepaskan dari adanya konsep Tripramana. Tripramana berasal dari 2 kata berbahasa Sanskerta, yakni Tri dan Pramana. Tri artinya 3, sementara Pramana berarti cara memperoleh pengetahuan. Jadi dapat disimpulkan Tripramana adalah 3 cara memperoleh pengetahuan. Bagian-bagian Tripramana. Yang pertama ada Pratyaksa Pramana. Pratyaksa Pramana adalah cara mengetahui sesuatu atau kebenaran dengan cara melihat secara langsung melalui panca indera. Yang kedua ada Anumana Pramana. Anumana Pramana dapat dipahami sebagai cara mengetahui sesuatu dengan melihat gejala atau tanda-tanda. Yang ketiga ada Agama Pramana. Agama Pramana merupakan cara mengetahui sesuatu kebenaran dengan mempercayai sumber yang pantas. Seperti halnya dalam kitab suci Weda, orang suci dan lain sebagainya. Dapat disimpulkan bahwa melalui Tripramana memunculkan keyakinan dan kepercayaan umat Hindu yang disadari menjadi 5 esensi, yakni Pancasrada. Melalui Tripramana pula, umat Hindu dapat menelaah dan memahami Pancasrada secara menyeluruh. Bagian-bagian dari Pancasrada. Yang pertama ada percaya adanya Brahman. Brahman artinya umat Hindu percaya bahwa hanya ada satu Tuhan. Sebagaimana yang telah tertuliskan dalam Chandogya Upanishad 4.2.1, yaitu Ekam Eva Avijja Brahman, yang artinya Tuhan itu hanya satu, tidak ada yang kedua. Kemudian dalam Yajurveda ke-17.27 juga tertuliskan Yo Devanam Nabadam Eka Eva, yang artinya ia adalah satu dan dia disebut dengan banyak nama. Masih banyak lagi tulisan-tulisan dan doa-doa yang menyebutkan dengan jelas bahwa umat Hindu percaya akan adanya satu Tuhan. Yang kedua, percaya terhadap adanya Atman. Atman atau Atma merupakan jiwa atau roh yang terdapat dalam tubuh kasar semua makhluk hidup. Atman adalah percikan api kehidupan dari Tuhan Yang Maha Esa. Semua makhluk hidup sesungguhnya berasal dari percikan itu yang berasal dari Sang Pencipta Atma, sesungguhnya bersifat kekal dan sama, sehingga dalam proses kehidupan dikenal dengan namanya reinkarnasi, di mana reinkarnasi sesungguhnya kehidupan kembali dengan Atma yang sama dengan kehidupan sebelumnya. Yang ketiga, percaya terhadap karma pala. Karma pala terdiri dari karma dan pala. Karma merupakan perbuatan dan pala adalah hasil. Jika disatukan menjadi hasil yang akan kita peroleh atas apa yang telah kita perbuat. Dalam hidup ini kita tentunya melakukan sesuatu disertai dengan tujuan atau hasil yang akan dicapai.
Kedua hal itu merupakan salah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Saat kita tidur tujuannya adalah untuk mengistirahatkan tubuh. Ketika kita makan untuk merasakan kenyang, kita berjalan untuk berpindah posisi ke tempat lainnya. Setiap saat kita melakukan apa yang namanya karma pala. Ada banyak sekali sebab akibat yang kita lakukan dan yang kita terima dalam hidup ini. Yang keempat, percaya terhadap punarbawa atau samsara. Punarbawa adalah keyakinan bahwa semua makhluk hidup akan mengalami reinkarnasi. Reinkarnasi disebabkan karena hasil perbuatan makhluk hidup itu sendiri, baik yang ia lakukan secara menjalani hidup maupun yang dilakukan pada saat ia menjalani kehidupan sebelumnya. Dalam ajaran tersebut bisa dikatakan makhluk hidup menentukan nasib yang ia akan jalani, sementara Tuhan yang menentukan kapan hasilnya diberikan. Yang terakhir yaitu percaya terhadap moksa. Moksa merupakan tujuan terakhir dalam kehidupan agama Hindu. Hal tersebut karena dengan moksa, makhluk hidup tidak lagi harus menerima hukum karma atau reinkarnasi. Karena atma yang menjadi satu dengan Tuhan, jiwa yang mengalami moksa tidak lagi mengalami ikatan nafsu yang keduniawian, yang bersifat maya atau palsu. Jiwanya telah sepenuhnya terbebas dari rasa suka dan duka yang berasal dari keduniawian. Mereka yang telah mengalami moksa, jiwana telah mengalami kebahagiaan dan ketenangan yang kekal dan sesungguhnya. Dapat disimpulkan bahwa komponen-komponen Pancesrada yang merupakan satu kesatuan yang utuh, di mana satu dengan yang lainnya tidak boleh terpisahkan, karena merupakan kepribadian umat Hindu secara utuh pula, baik secara selaras, serasi, dan seimbang, sesuai dengan jiwa Pancesrada. Artinya meyakini Pancesrada tidak boleh sepenggal-sepenggal, melainkan harus secara utuh diyakini antara serada yang satu dengan serada yang lainnya, dan harus mendapatkan porsi keyakinan yang sama. Sekian video dari kelompok kami, semoga bermanfaat dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Om Santi 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 Om.